Halo, selamat malam kepada para investor dan trader saham di tanah air. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Kembali lagi bersama saya Bernardo Wijaya, CEO dari Suko Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita akan membahas kaitannya mengenai kondisi market, kemudian sektor dan saham apa yang menarik, serta bagaimana pengalaman seorang trader dan view seorang trader mengenai market saat ini. Hanya ada di program spesial Suko Sekuritas, yaitu Trader Talks. Dan malam hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang investor yang sudah sangat mumpuni, udah puluhan tahun di market dan dia sangat senior di dunia pasar modal, yaitu CMO dari Jarvis Asset Management, yaitu Ci Cuai atau Ci Kartika Sutandi. Tapi sebelumnya kita akan bahas mengenai update market hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, kaitannya mengenai IHSG. IHSG hari ini tutup melemah cukup signifikan, yaitu turun minus 1,36% atau turun 124 poin ke angka 9.010,330 dengan turnover IHSG di angka 34,231 triliun rupiah. Kemudian hari ini IHSG mengalami net sell asing di angka minus 1,9 triliun rupiah dan year to date IHSG sebetulnya telah melakukan net foreign buy sebesar 6,51 triliun rupiah. Dan IHSG kali ini ditopang oleh beberapa saham yang menjadi penopang pelemahan hari ini. Dari sisi turnover kita bisa lihat beberapa saham yang bisa kita perhatikan, yakni net foreign buy ada di emiten ASII, walaupun Astra ini turun 9,28%, atau turun 675 ke angka 6.600. Foreign melakukan pembelian di angka 172,9 bio. Antam net foreign buy di angka 162,9 bio, naik 3,64%, ditutup di angka 4270. Dan Inco net foreign buy di angka 147,4 bio atau naik 3,61%, ditutup di angka 6450. Kemudian beberapa aktivitas net foreign sell didominasi di sektor perbankan, di mana BCA net foreign sell di angka 1,7 triliun atau turun 3,75%, ditutup di angka 7.700. United Tractor ini net foreign sell 133,8 bio atau turun 14,93%, ditutup di angka 27.200. Berhubung ditutupnya salah satu konsesi anak usahanya di Sumatera sana yang baru saja dicabut oleh Presiden. Kemudian Goto turun 3,03% atau turun 2 poin di angka 64 dengan net foreign sell di angka 103,4 bio. Lalu berita yang cukup menarik hari ini adalah kaitannya mengenai Trump yang kemarin mengancam akan merebut Greenland atau membeli Greenland dari Denmark dan memintanya secara paksa kalau nggak dikasih tarif. Nah, lalu ini dampaknya jangka pendek atau jangka panjang? Kemudian strategi apa yang harus kita terapkan di kala market seperti ini? Apakah secara ke depan masih bullish atau enggak? Nah, ini kita akan bahas langsung bersama Ci Cuai atau Kartika Sutandi selaku CMO dari Jarvis Asset. Segala keputusan jual beli ada di tangan nasabah, di tangan investor. Di sini sifatnya hanya berupa edukasi, hanya berupa informasi, karena semua keuntungan kerugian di tangan nasabah masing-masing. Halo Ci Cuai, apa kabar? Baru ketemu lu tadi. Iya, baru ketemu lagi. Aduh, happy banget nih hari ini kita lihat setelah rally cukup signifikan, tapi hari ini kita terbangun nih karena IHSG turun signifikan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan IHSG turun signifikan dan ini pengaruhnya lama atau tidak? Silahkan Ci Cuai. Aku rasa nomor satu currency ya. Currency, oke. Ya, kalau lu lihat asing jualan, itu pasti triggernya currency. Soalnya kita kan move rupiah kita sekarang udah mendekati 17.000 kan. Betul. Jadi dan kita nggak ada, maksudnya di Indonesia sendiri nggak ada anything yang signifikan gitu loh, yang bisa bikin asing jualan. Jadi kalau asing jualan, gua rasa tuh karena currency-nya geser. Nah, kalau Astra kan tadi sama Yuti kan ada specific news kan, tambang. Betul. Nah, kalau Astra sama Yuti dijual karena itu. Yuti pasti dijual lebih banyak karena tambangnya punya Yuti. Jadi impact ke Yuti lebih tinggi daripada impact ke Astra. Oke.
Jadi ini semua semata-mata sama currency. Apakah ini tidak ada kaitannya mengenai Trump? Karena banyak investor mengait-ngaitkan dengan Trump yang menyerang Greenland sehingga ada aktivitas panic selling karena makronya globalnya nggak bagus. Kalau Trump nyerang Greenland tuh gue rasa impact-nya ke gold ya. Gold yang naik di atas 4.800 itu kan gara-gara Trump mau nyerang Iran lah, mau nyerang Greenland lah. Itu itu lebih efek ke gold daripada efek ke Indonesian market sama Indonesian currency gitu loh. Indonesian currency itu gue rasa karena kemarin itu tutup tahun revenue kita miss kan, dipajak kan. Jadi kita udah rada mepet sama batas 3%-nya kita itu. Jadi 2.89 atau 2.9 defisitnya kita. Jadi kan abis itu kan sejak Kuar itu kan currency ini geser. Jadi 16.800 sampai geser hampir 17.000. Betul. Itu karena itu. Jadi dan I think kombinasi of everything ya, kebetulan indeksnya all time high terus ya kan, ya mungkin hari ini is a correction day gitu. Halo. Oke. Cicuai. Ini mungkin saya tadi efek select nih, Cicuai. Tapi nggak apa, kita lanjut aja. Nah, kita bahas mengenai outlook IHSG 3-6 bulan ke depan. Apakah IHSG itu masih akan cenderung stronger atau enggak nih? Karena kita melihat banyak orang udah mulai panik nih. Waduh, IHSG udah di angka 9 ribuan nih. Kemudian valuasi udah kemahalan nih. Terus banyak kondisi geopolitik yang kurang nyaman nih untuk trading. Kira-kira bagaimana menyiasati hal ini dan outlook 6 bulan ke depan gimana? Kalau lihat IHSG itu sebenarnya nyampe 9.000 kan yang nopang saham-saham konglo kan. Betul. Saham konglo kan valuasi nggak gitu ngefek. Supply and demand. Iya kan? Betul. Jadi itu kalau konglonya ada demand, ya pasti naik, IHSG-nya balik lagi gitu loh. Karena saham yang selama ini kan memang IHSG naik kan ditopang sama di saham-saham konglo ini. Jadi maksudku kalau orang ingat nggak waktu 8.000 juga orang bilang wah 8.000 gitu kan, ditopang saham konglo, terus koreksi ke 7.000 berapa, terus balik lagi ke 9, malam jebol ke 9.000. Ya jadi at the end of the day kalau cuma lihat indeks stock ya, asal si konglo itu ada demand ya indeksnya balik. Kalau cuma lihat indeks stock ya, dan di konglo kan memang valuasi doesn't matter karena corporate action lebih yang matters kan. Kayak corporate issue segede gaban gitu kan, rata-rata kan corporate action. Oke, jadi sekarang mungkin kita garis bawahi ke teman-teman ya, bahwa IHSG saat ini 55% trading value itu ditopang oleh retail. Dan retail ini lebih kecenderungannya adalah lebih risk agresif. Sehingga mereka tidak bermasalah ketika mereka masuk ke saham valuasi tinggi hanya berdasarkan supply and demand, yaitu saham-saham konglo. Sehingga all time high ini penopangnya apa? Saham-saham konglo yang banyak didominasi oleh retail. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, Cik, kenapa retail itu agak malas ke saham-saham berfundamental, karena mungkin karena time frame-nya itu lebih panjang. Makanya retail itu lebih suka yang corporate action dan konglo-konglo karena gerakannya lebih sacet seperti itu. Lebih cepat naiknya, turunnya juga cepet sih. Tapi kan mereka nggak pernah lihat turunnya. Iya betul. Betul sih. Naiknya. Nah, di sini kan banyak retail nih tentu saja. Cuma tadi ada yang menanyakan BCA nih sepintas. Nah, saham-saham banking ini gimana sih? Akankah tahun 2026 ini bersinar kembali? Atau kan masih didominasi oleh saham-saham konglo yang hanya berotasi? Seperti yang Cukai sampaikan di Sukor Phoenix. Gua rasa masih konglo ya. Kalau mau masuk ke fundamental, we need asing sama BPJS, maksudnya big institution to buy into those saham yang berfundamental. Asingnya kan malah belum balik. Karena ya mungkin ya tadi gue ngomong kan, mereka takut currency, takut macam-macam lah. Kecuali asingnya balik, itu baru lu boleh lihat saham-saham yang kayak bank, pokoknya fundamental lah. Terus ya kan aku tadi ngomong AUM fund tuh sebenarnya nggak gitu naik. Equity ya, yang naik kan banyak money market sama bond. Banyak banget itu. Tapi yang equity kan sebenarnya nggak naik. AUM karena retail lebih senang main sendiri ya, Cik ya. Iya. Tadi kita juga bahas kan, retail lebih senang main sendiri dipimpin para nabi. betul. Iya, karena retail mungkin secara analisis sebenarnya kurang bisa secara mendalami. Jadi mereka knowledge-nya lebih kurang. Mereka selain menggunakan influencer baru mereka research, mereka nggak punya source lain
yang mereka pakai. Jadi memang saham-sahamnya rata-rata yang bergerak adalah saham konglomerasi yang memang kebanyakan digerakkan oleh lokal seperti itu. Iya. Nah, kemudian Cicu ini aku amazed banget. Mungkin Cici ingat ya waktu acara Sukor Phoenix di Asta waktu itu. Cicu menyatakan bahwa akan ada rotasi konglomerasi dari Pak PP yang mungkin agak sedikit slowing down ke saham-saham Bagri. Dan ini terjadi kali ini. Kita melihat Bumi Dewa sejak event waktu itu terbang gila-gilaan kalau Cici ingat. Sejak event di Desember awal, minggu pertama Desember pas ya. Nah, kira-kira nih apa? Saham-saham Pak Happy juga naik. Saham-saham Pak Happy juga naik. Walaupun ada rotasi sedikit ya, ada penurunan lagi, nanti mungkin digentian lagi. Nah, kemudian kalau menurut pandangan Cuai, apakah rotasi konglomerasi ini masih akan terus terjadi dan menghiasi 2026? Terutama yang masih murah-murah sekarang. Karena yang gini ya, gue jujur sampai kita anggap bulan Maret aja lah ya. Gak ada berita apa-apa lagi kan. Selain akuisisi dari corporate action dari yang Panglakonglo ini, secara global apa-apa, beritanya cuma Trump mau nyerang A, B, C, D, E gitu kan. Iya. Yeah. Itu Venezuela, Iran, dan lain-lain. Itu efeknya cuma di gold. Makanya selain saham-saham Konglo ya lu mesti ngeliatin saham-saham yang ada gold. Nah, aja udah 4.800 lebih. 800. Ini gue lagi ngeliatin gold nih. Sekarang tuh di investing.com goldnya ada 4881. Yeah. Kalau ada yang ingat atau pernah YouTubeku yang dulu aku ngomong gold bisa 49 sampai 5.000. Nih, udah mau 49 dan 5.000. Nah, itu terbukti juga. Itu Cici juga sampaikan loh di acara Suko Phoenix. Selain Bagri, Cici juga menyampaikan kaitan mengenai gold. Sebenarnya yang pintar Goldman Sachs sih, bukan gue. Gue coba nge-quote dari dia. Nah, gold ini menjadi all time high. Kenapa, Ci? Menurut pandangan Cici? Karena ketidakstabilan geopolitik kah? Atau karena apa? Ya, satu pasti geopolitik. Dua, sebenarnya kan sekarang orang kan dedolarisasi kan. Sekarang ini kan Amerika yang mimpin Raja Gendeng gitu kan. Terus lu mau nyerang tuh sekutu sendiri. Venezuela orang udah bingung-bingung, tapi cannot say anything gitu. Tapi Greenland itu punya Denmark gitu loh. Sesama bule gitu kan. Dan sekutu. Itu I think ya, abis dia ngomong dia ngomong Greenland, itu kan dia ada Prime Minister Kanada di interview. Dia langsung Presiden Kanada bilang, gua mau lebih akrab sama Cina. Gua mau hoppingan sama Cina, makanya menjalin closer relationship with China. Basically, itu hedging si Trump. Yang berani lawan Amerika sekarang cuma Cina. Rusia lah. Tapi Rusia lagi sibuk sama Ukraine gitu kan. Jadi, yang ada di depan mata kan China. Musuhnya dia juga. Jadi si Kanada langsung ke China. Terus ini ya, tadi aku ada baca artikel very interesting. Yang nulis bule gitu. Dia ngomong, ini baik Trump asbun mau Greenland gitu ya. Terus pernah asbun juga Kanada mau jadi provinsi ke-51, 52. Ini Eropa udah nggak mau US dollar. Jadi Eropa is dumping the treasury bill juga. Membuat dedolarisasi itu semakin cepat gitu loh. Nah kalau lu membuang US dollar, mereka mikir ngapain gue funding lu gitu kan? Ngapain gue pegangin currency lu, negara lu sebenarnya kan udah bobrok. Tanpa these people pegang US dollar, Amerika is basically a bankrupt country. Nah sekarang kan Eropa digitu nol. Ya ngapain mereka pegang dolar kan? So I think it will accelerate the dollarisasi. Kalau lu jual dolar, lu mau beli apa? Iya nggak? Mau beli apa yang bisa ganti no dolar? Satu, harus di-accept di semua negara. Jadi kalau lu bawa barang itu ke negara lain, they will accept it. Dua, terus holding value. Ya kan? Bisa buat accept itu berarti bisa buat alat pembayaran. Ini cuma ada satu gold. Karena gold kan dari zaman dulu diterima. Some people udah melirik perak gitu kan. Sejak India masukin perak sebagai reserve-nya bank, tiba-tiba perak semua orang alternative gold. Basically karena gak ada satu aset pun yang cukup untuk gantiin dolar. Dolar itu ngeprint terlalu gede. It's too big gitu loh dolar. Ya udah, sekarang lu nggak mau dolar, lu mau pegang apa? Euro nggak cukup, yen nggak cukup, ya orang combine gold, perak, yen, copper, semua komoditi dihajar gitu kan.
Oke, ya Ada ya ya. Sehingga kenaikan harga. Cuma tetap nggak bisa. Terus yang tadi gue ngomong di Sukor itu, yang YouTube-nya orang yang China itu, Iya iya. Cina apa siapa yang namanya susah bener. Itu juga ngomong yang menarik. Amerika sekarang mau ngambil semua negara yang kaya resource. Tujuannya satu kan. Kalau gue pegang Venezuela punya oil, gue pegang Greenland punya red earth misalnya, atau gue punya Iraq oil. Terus gue paksa, you guys kalau mobil oilnya tuh pasti bayar pakai US dollar. Kan lo kepaksa pegang US dollar lagi. Iya. Jadi dia nge-print lagi, lo pegang lagi gitu kan. Semakin banyak negara with resource yang diambil US, semakin dia bisa nego ke Cungko. Ayo sini, nego sama gue, lu butuh barang-barang ini kan, pegang US dollar gue. Gak terima yuan, mereka cuma terima US dollar. Iya iya iya. Itu kayak bargaining powernya US to bring China into negotiation table. Oke, supaya menjadikan US dollar itu sebagai satu-satunya mata uang yang diterima di semua negara ya. Nah, karena Sehingga saldonya tetap kuat. Mereka bolongnya kan gede. And then they need to print. Kalau dia nge-print terus gak ada orang mau megang duitnya jadi no aset gitu, gimana? Iya betul. People to want to hold their money because they need this money to shopping for something that they need gitu. Ya betul setuju. I think that's a very interesting YouTube video sih. I think semua orang, gue mungkin jelasinnya kurang bagus, mungkin kalian harus baca sendiri. Diisi di komen sih, Cici share di komen. Saya lagi cari ini nanti. Takut kalau enggak nanti komen di IG Live ini kan disimpan Ci. Nanti Cici komen aja di IG Live kita, atau enggak kasih linknya ke aku, nanti aku yang komen ke situ ya Ci ya, di IG Live yang nanti disimpan. Iya, nama orangnya apa? Saham emas telah mencapai 4.800 ke atas. Sorry, harga emas. Nah, gimana dengan saham-saham emas yang ada di Indonesia? Apakah Cicuai masih sangat tertarik dengan saham-saham emas yang harganya cukup melambung? Emasnya aja naik terus. Ya tuh bener nanti ngomong Jiang Shuixin nih. Apa namanya? Profesor Jiang Shuixin. Oke, Jiang Shuixin ya. Oke. Ini baca ya. Kasih linknya ke aku ya, Ci ya. Nanti aku kirim di komentar postnya itu. Nah, gimana dengan saham-saham emas, Ci? Apakah masih layak untuk dikoleksi atau gimana? Kalau menurut gua ya, itu kayak safe haven gak sih? Maksudnya oke lah. Konglo kan beda, itu kan corporate action driven kan. Kalau yang emas tuh fundamental driven. Emasnya aja naik terus. Selama emas itu keluar, kecuali kayak si Yuti gitu atau izinnya dicabut, itu drama beda gitu, cerita. Beda cerita. Tapi selama lu bisa produksi dan keluar barang itu bisa jual, harusnya bagus. Yes. Dan saat ini yang resources paling banyak se-Indonesia emas yaitu ARCI ya, yaitu PT ARCI Indonesia Tbk. Nah, kalau aku sih kemarin aku info ke teman-teman di sini MDKA sama emas. Karena dia yang paling lekat dibanding yang lain. Walaupun memang belum produksi ya si emas ya. Baru produksi Q1 tahun ini. Ini juga udah aku rekomendasikan waktu itu walaupun produksi emasnya masih Q3. Nah kemudian Cicuai, tadi kita bahas juga kalau emas naik orang juga nggak cuma cari emas, cari komoditas. Komoditas apa yang seksi untuk diperhatikan? Metal, berarti kayak mengenai nikel, timah, kemudian koper gitu ya Cik? Ya metal, ya ada value kan cuma metal-metalan. Iya. Kalau coal gimana Cik pandangannya? Kalau coal tergantung China. Soalnya demand coal itu kan sebenarnya paling gede kan China, India. Kalau mereka import more, ya naik. Coal tuh lebih ya. Tapi dari Jepang mungkin Saturn karena Jepang mau nyala nuklir lagi kan. Jepang mau nyalain dia punya nuklir. Jadi kalau Jepang pakai nuklir mungkin demand coal yang ke Jepang turun. Tapi Jepang nggak gede kok. Yang gede kan China, India. Nah bagusnya itu kayak data center tuh is a very power consuming. Jadi kalau lu semakin AI, semakin data center, semakin apa, lu pasti demand electricity banyak. Walaupun di China 8 dari 10 new power plant tuh keluarnya solar panel, yang 2 mungkin enggak. Tapi selama masih ada growth in demand, walaupun lu kecepatan cuma 2, ya kan? Growth in demand of coal gitu loh. Walaupun growth-nya mungkin enggak secepat seharusnya. Karena kan 8 out of 10 yang baru
keluarnya solar panel. Jadi ini semua tergantung dari kebutuhan energi dari Cina dan India terutama ya untuk Iya, coal dan if you see ya, China juga jualan mobil tuh katanya 9 out of 10 sekarang tuh elektrik kan. Elektrik tuh berarti lu ngisi baterai kan nyolok. Lu nggak pakai bensin lagi. Nyolok tuh berarti lu demand more power plant juga. Ya. Nah, selanjutnya Ci, tadi kita udah bahas mengenai Iya. Semuanya naik. Nickel, copper, tin, Ya. semua metal semua naik nih. betul. Karena USD udah nggak ada value-nya istilahnya mata uang. Makanya Sekarang mereka sementara value dibanding rupiah kita masih stres, rupiah 17.000. iya betul. Maksudnya kedepannya ada potensi value kalah dibandingkan dengan emas dan komoditas lainnya kan Ci? Iya. Karena kan barang kan nggak bisa dicetak. Kalau uang USD bisa dicetak terus. Benar. Semakin banyak peredarannya, semakin turun value-nya. Ya actually kan US itu melemah ke semuanya. Dia melemah ke Singapura dollar, dia melemah ke yen, ya kan? Sebenarnya ting dolar tuh naik lebih kenceng dari US loh. Udah 13.200 sekarang, Betul iya. ya toh. Jadi ya cuman ke rupiah aja, karena ya berarti kan 1 judol. Nah, Ya itu Betul. bokor lah, gue udah ngomong sampai capek. Kalau tuh nggak diberantas ya rupiah susah. Lu mau narik pajak sebanyak apapun, atau lu mau datengin US dollar, taruh di sini di lock 6 bulan, kalau keluarnya lewat judol, susah. betul. Judul. Makanya ini kita butuh kerjasama dari para provider dan juga Kementerian Digital untuk Semua lah, memblokir. government harus turun tangan habisin. Betul. Setuju banget. Supaya istilahnya nggak ada uang keluar terus. Karena secara cadangan devisa kita positif ya Ci ya. Kita surplus terus nih Iya, selama 5-6 tahun belakangan. Karena kita komoditi price naik kan, kita trading surplus, jadi bawahnya ini keluarnya nih pasti yang kayak gitu tadi. Dan yang kasihan itu sebenarnya masyarakat kelas menengah ke bawah ya, yang mereka pengen kaya instan dengan judi online segala macam. Kalau yang menengah ke atas tadi kita juga udah ngobrol aja ya, mereka ya udah karena mereka bisnisnya susah, karena demandnya kecil, dagang susah, ya mereka banyak di capital market. Nah capital market ini menjadi sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk saat ini ya. Ya kalau dagangan lu sepi, di sini ada cuan, orang pasti cari ada cuan. Sekarang berapa sih nasabah saham Indonesia? Nasabah saham Indonesia yang saham only itu udah di angka 78 juta. Kalau sama reksadana udah 12 juta lebih, hampir 15 juta. Dulu cuma 9 ya? Itu cuma 9, yang total ya, yang sama reksadana. Gitu. Dan ini juga mungkin karena kebijakan dari Pak Purbaya juga, yang mana dia tidak terlalu banyak melakukan issuance dari SBN retail dibandingkan dengan zaman Menteri Keuangan sebelumnya. Jadi likuiditas banyak di market. Gitu. Nah, kemudian sih, tadi kita udah bahas ke saham semua komoditas. Kalau energi yang lain nih, Ci, yaitu oil and gas. Di sini ada Raja dan Ratu. Gimana, Ci? Raja Ratu sih sebenarnya ya tergantung corporate action aja sih. Benar nggak sih? Betul. Corporate action driven. Ya corporate action mereka berdua. Setiap kali corporate action naik gitu aja kan. Setiap kali akuisisi naik. Ya, betul. Dan Raja dan Ratu ini memang rencananya ke depan akan banyak akuisisi Ci. Sebelumnya kan kita udah melakukan akuisisi Ratu. Dari blok Japung, blok Cepu, mereka tambah participating interest di yang di Madura itu, blok Hidayah. Dan ini mereka lagi ada inceran beberapa blok lainnya juga, begitu pula dengan Raja. Makanya mereka juga akan melakukan corporate action, yaitu bond issuance nih. Dan tentu saja sebagai persiapan dana ketika mereka ingin melakukan penambahan working capital dan lain sebagainya. Dan Raja saat ini area support terdekat di area 5950, ini udah cukup dekat. Dan Ratu area support ada di area 6275. Jadi ini udah cukup dekat dari area support dan udah terjun jauh dari resistennya. Raja dari 8,5 ke 6 ribuan, Ratu dari hampir 13.000 ke 8.000. Emang sunya tinggi-tinggi saham-saham Pak Henry. Nah kemudian deh, kita akan bahas saham-saham corporate action yang lagi hype. Saat ini ada berbagai red issue yang sedang bertebaran di market, yaitu ada BUFA, Inet, ada PEC, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan
Cicuan mengenai transaksi corporate action yang dilakukan oleh emiten-emiten tersebut. Ya kan tadi kita bahas corporate action yang bikin emiten tuh menarik kan. Dan Indonesia karena banyak retail, siap ada corporate action tuh kayak semangat gitu kan. Kayak kalau ada demand. Belum Biasanya langsung rame. Pokoknya semangat sih ya. Sama rame Iya. aja lah. Iya. Jadi Jadi- ya kalau gua ngomong ya I don't know about the valuation, tapi it just make the company more interesting aja. Kan masukin aset tuh the company is getting bigger aja ya nggak sih? Betul. Dan di aplikasi Spot by Suko Sekuritas itu ada menu namanya menu kalender. Di situ teman-teman bisa lihat corporate action dari emiten-emiten yang lagi rame. Dan tiap hari di-remind agendanya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hari ini ada acara apa aja nih. Oh, ada cash dividend perusahaan macam-macam. Nah, di sini ada. Dan ini hanya bisa dilihat di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Teman-teman bisa buka di eform.sukosekuritas.com. Cek di sini nih untuk corporate action yang ada. Dan corporate action yang perlu diperhatikan ini Ci, yang terakhir nih. Paling lambat tanggal 22 jangan lupa untuk tebus rate-nya Inet. Yang belum punya Inet. Sayang banget lo nggak ditebus sih karena harganya di 250. Dan sekarang di harga 560. Jadi cukup sayang kalau nggak ditebus, itu bisa average down buat teman-teman yang kemarin beli di atas Inetnya. Kemudian PACK juga lagi rat issue, bisa dicek jadwalnya di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Dan BUFA tentunya aja ya, sektor properti. Gitu. Kemudian sih, Ya, apalagi? kaitan mengenai corporate action. Kita mendengar bahwa Pak Hashim ini dan afiliasinya banyak melakukan pembelian saham. Mulai dari wifi dan lain sebagainya hingga masuk ke Trin melalui putrinya yaitu Rahayu Saraswati. Wah, kalau Trin tahu. Trin properti Nah, kan? Properti. Nah, menurut Cicuai, mengapa dari sisi Pak Hashim ini juga ingin masuk ke capital market, bahkan langsung menampakkan muka melalui anaknya Rahayu Saraswati seperti Pak PP, Pak Bakri dan juga Pak Happy. Kan kalau ada dia value-nya naik. Barang yang biasa trading 5 kali PE, kalau ada nama dia jadi 10 kali PE. Oke. Ada kayak Jadi memang tren Kongo ini cukup hype ya di Indonesia ya. Karena Indonesia tuh masih melihat sosok sekali ya Cik ya. Contohnya saham Pak PP. Awal mulanya hanya satu yang booming yaitu brand. Semuanya ngikut booming karena orang mengejar saham Pak PP lainnya. Bakri juga sama, Bakri dan juga Pak Antoni Salim. Awalnya hanya BRMS, kemudian booming lanjut Dewa. Pak Happy juga sama. Awalnya Ratu, Bufa, kemudian Mina, Padi dan lain sebagainya. Kemudian Pak Hashim, pertamanya WiFi. Kemudian ada Inet lah. Trin, Inet dan lain sebagainya. Pak Joni juga cocokmologi aja ya. Joni juga sama, yang terakhir ini. Joni, dia pertama juga masuk ke WiFi. Kemudian ada True, Fog dan lain-lain. Semua ikut bersinar. Dan orang Indonesia itu karena banyak di-drive oleh retail dan influencer, makanya saham-saham begini yang naik ya Ci ya. Cocokmologi semua lah. Cocokmologi. Karena mungkin gini ya Ci ya, kalau retail atau influencer menggerakkan saham big caps atau big banks atau LQ45 mungkin terlalu besar buat mereka kali Ci. Bukan lu menggerakkan digebukin asing. Ada lawannya, kalau yang ini kan gak ada lawannya. Ya, oke. Makanya gede banget. ada lawannya asing yang keluar terus ya. Iya. Lu lihat BCA hari ini. BCA hari ini gila banget sih. Itu kenapa Ci? Ada yang nanya tadi. Gua rasa ya mungkin satu currency, dua kan hari ini ada berita yang tambang mata B itu dicabut loh. Tapi kalau lu tanya orang IR-nya perusahaan bilang dia belum terima surat apapun dari pemerintah gitu loh. Tapi satu sisi beritanya udah keluar. Biasa kan kalau lu mau nyabut juga gak langsung kan, lu kayak mesti kasih surat dulu penjelasan. Pokoknya biasa ada proses-prosesnya gitu loh. Iya. Ya ini kan one side, kalau menurut IR-nya perusahaannya nggak dengar apa-apa. Tapi dia ada side, berita udah ada di koran apa di. Kalau kita sih bacanya dari WA Plus. Ya kan? Ya. Jadi ya
asingnya pikir apakah ini kepastian hukum, kepastian hukumnya bener nggak? Lu nggak, sisi company nggak tahu apa-apa, sisi lain keluar di berita. Betul. Nah, itu menurutku mungkin yang membuat wah ini kepastian hukumnya mencurigakan. Semua saham Dindo dibuang. Terus juga mungkin mikir oh rupiahnya udah sisanya dibuang. Asing kan cuma punya BCA Dindo. Sejak mereka jualan bank-bank yang lain, bank yang paling banyak mereka masih pegang kan BCA. Kan ingat nggak waktu kapan hari kan semua bank dijual termasuk BCA. Terus ada buyback dikit nih dari asing. Yang di buyback kan cuma 2 BCA sama Mandiri dikit gitu kan. Mostly BCA. BCA kalau ada apa-apa lagi yang dijual pasti BCA. Betul. Karena mungkin ini menimbulkan ketidakpastian hukum ya bagi izin-izin yang telah diberikan ke emiten-emiten di Indonesia, tiba-tiba bisa dicabut karena ada circumstances di Sumatera sana, sehingga asing nggak percaya, paling banyak buang BCA 1,7 T hari ini, dia breakdown support sih hari ini. Jadi dia support yang udah tertahan selama 4 bulan terakhir jebol. Ini baru keluar di CNBC. Ada apa HGU Tanah Lampung dicabut juga. Gula. Nggak tahu punya siapa nih. PT Sweet Indo Lampung. Dicabut. Ini berapa hektar coba ya, aku lihat dulu. Baru keluar di CNBC. 6 entitas perusahaan di Lampung. 85 244 nggak tahu apa 85 244 hektar. 85.000 pada 85 juta ini gua nggak ngerti deh. 85.000 kali ya. Iya 85.000 hektar. Gak tahu nih punya siapa. Grup S apa? SGC itu Gulapu kan? Sugar Group. Dulu dia punya Salim. Ini kan tanahnya udah lama banget. Kalau punya Salim mah udah zaman dari Pak Harto kali. Yes, betul. Nah, Ci, tadi kan kita udah bahas mengenai kaitannya pertambangan, sektor-sektor. Kita mau bahas Konglo nih. Konglo tadi kita udah bahas Pak Happy dan juga Pak Hashim. Nah, Pak PP nih. Pak PP ini yang bertahan hanyalah brand dan juga PTRO. Yang lain rungkat. Gimana menurut pandangan CCM mengenai hal ini? Pak PP bukan rungkat lah. Tahun lalu udah koleksi lah. Iya, tahun lalu udah naik banyak banget. Apakah setiap tahun harus naik? Ya tunggu lah. Iya. Gak tunggu mungkin lah ya. Naik gini terus gitu kan. Kan mesti harus ada angka harus keluar dulu. Harus ada corporate action lagi ya nggak? Oh tadi punya itu punya Sugar Group ya. Sugar Group dulu punya Salim. Sekarang udah punya Makindo Group. Waktu zaman BPPN. Jadi waktu zamannya Krismon itu diserahkan Salim ke BPPN terus dibeli sama Makindo. Tapi tanah itu kalau bener kan tanah udah lama. Gak tau sekarang berita dicabut. Kayak gini tuh ya kepastian hukum tuh orang kaget nyabutnya kenapa gitu kan. Dulu ada, sekarang nggak ada. Ya kayak sawit gitu kan. Tahu ada izinnya tapi mungkin izinnya salah melanggar. Tahu kan dicabut gitu kan. Ya gue nggak nyalain yang government tapi dulu kenapa bisa keluar izin gitu. Itu karena tumpang tindih I think masalah izin dari regional sama pusat tuh nggak sinkron. Di petanya pusat keluarnya hutan lindung, di peta bupati regional mungkin bukan hutan lindung. Iya. Nah, tadi kita udah bahas Pak PP. Nah, kemudian kalau kaitannya mengenai Bakri nih, yang sedang akan ancang-ancang mau masuk MSCI, gimana pandangan CCM mengenai grup Bakri? Kalau baca reportnya dari UBS, CLSA, JP Morgan, CGS, semuanya bilang Bumi masuk. Bumi masuk, oke. Bumi masuk, ya kan? Itu kalau menurut reportnya mereka semua. Ya kita. Di angka berapa masuknya, Ci? 330 ya kurang lebih ya? Mereka masuk. Ya, antara 330 sama 350. Oke. Dan satu lagi kandidatnya PTRO atau apa, Ci? PTRO tuh ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Kalau Bumi tuh kayak konsensus masuk. Kalau berarti PTRO, konsensus paling pede Bumi ya? Orang high conviction lah, tulisnya mereka semua high conviction masuk kalau Bumi. Kemudian ada PTRO. Ini kan broker-broker yang suka ngitung MSCI kan. Jadi mereka bilang high conviction tuh Bumi. Kalau PTRO tuh ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak.
Jadi aku nggak berani kayak pasti gitu, ngerti nggak? Oke. Kalau IMPC sih, Impact Pratama? Nah, itu juga ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Jadi Yes. belum ada high conviction. Kalau aku baca terakhir IMPC dari CGS ya, CGS ini lumayan ada potensi ya, bukan confirm, bilang- mereka nggak ya, berani bilang confirm. Bukan confirm kan, kayak Ada potensi. tapi yang high conviction kan bumi. High conviction semuanya bumi, betul, dari semua Iya. house asing. Jadi yang Ada cuma masuk tuh bumi. Malah mungkin IMPC Yes. masuknya mungkin FTSE malah. Ya IMPC mungkin FTSE ya. Dan IMPC hari ini baru breakout di area 3480, tutup angka 3550, resisten di angka 3780 kurang lebih. Yang paling conviction sih bumi sih, itu semua konsensus bilang. Iya. Kemudian kaitan mengenai konglomerasi itu aja sih. Kalau Pani nggak ya Ci ya, nggak masuk ya. Nggak, harga sekarang kayak belum bisa deh. Nggak ada kan yang nulis Pani? Nggak ada sama sekali. Oke, nah sekarang kita akan bahas ya Ci ya, untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Yang pertama, Antam. Nah ini juga ada yang mempertanyakan mengenai Antam. Apakah Antam berpotensi? Nggak, belum cukup. Harus di Belum cukup. atas berapa ya sekarang? Waktu itu aku bilang harus ya. Soalnya MSCI tuh naik sekarang thresholdnya. Iya. Dan ini Cik, kita mungkin mau bahas sedikit mengenai tanggal 30 Januari. Belum cukup. Harus di atas si 4.500 dikit lagi kali. Tapi nggak tahu. Dia sudah observasi. Dia masukin apa enggak, kan nggak tahu. Nek rupiah geser, berarti kebutuhannya lebih tinggi. Betul, setuju. Biasanya semua dalam USD ya Cik ya. Nah Cik, ini ada pertanyaan menarik nih. Nanti kan 30 Januari, selain nanti di Februari ada pengumuman yang mengenai indeksnya, yang mengenai aturan, new regulation mengenai MSCI di tanggal 30 Januari. Bagaimana pandangan Cici mengenai hal tersebut? Akankah ada perubahan atau tetap stay seperti sebelumnya? Oke, I'm not the expert here. Tapi banyak orang bilang peraturan stay. Tapi me personally will think that to get in will be more difficult. Satu, KSE ini udah ngubah kan. Sekarang what we see in KSE kan udah beda. Percentage udah lebih, juga cuma asing, lokal sekarang diliatin below 5 above 5 kan. Jadi KSE itu udah ngubah. Gua rasa tuh juga to comply with MSCI requirement. Jadi I think yang corporate nggak dihitung itu nggak bakal dipakai menurutku. Soalnya terlalu drastis. Cuman to get in will be more difficult tuh pasti. Pasti. Tapi apanya itu gue nggak tahu ya. Mungkin KSE ngubah presentationnya sehingga bisa di accept sama MSCI gitu loh. But I think ke depan masuk tuh lebih susah. Ya, itu definitely of course pasti akan lebih susah. Iya. Tapi seberapa susah nanti kita akan tunggu bagaimana Mendingan daripada jalan tangan sulit, bursa kita dan tunggu. MSCI. Kita tunggu regulasi yang baru keluar kan. Betul. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Ini saham-saham Pak Bakri yang lain. Tadi kita udah bahas BRMS, Bumi dan Dewa. Ini ada saham-saham kecil lainnya nih. Ada BNBR, LT, JGLE, UNSP, Cicukai, Under Coverage, Stock University atau bukan? Gak ada ini. Satu BNBR kan ada di FCA terus. Ngomong apa? Swingnya naik terus. Iya, nggak bisa ambil barangnya juga. Percuma ya, Ci ya. Iya. Maksudnya kita kan susah. Kita bahas yang lagi seru juga nih. Pak Bahlil baru mengeluarkan peraturan nih. Adanya pemotongan RKAP di tahun 2026 nanti dari batu bara, dari nikel kurang lebih di angka 30%. Pandangan Cici seperti apa? Yang penting ya itu kan mesti diomongin. Nikel kan sebenarnya oversupply nih. Tahun lalu dan 2 tahun yang lalu semua oversupply harga nikel jebol sampai di bawah 16.000. Ya. Sekarang gue balikin ke lo. Kita nih negara yang punya nikel. Ngapain kita produksi banyak-banyak jual murah, bener nggak? Iya. Kalau memang oversupply, demand dunia nggak bisa nyerap nikel lo, ya mending lu cut production, bener nggak? Betul. Mending barang itu disimpan di tanah, barang yang keluar kita jualnya jual mahal, jangan jual murah. Kita kan nggak murahan gitu kan. Jadi betul. Yang dilakuin dia benar. Emang kok kondisi dunia itu oversupply sampai sempat di bawah 16.000, which is
most of our nickel company itu cost-nya kan BEP-nya di 16.000. Ya ngapain lu supply banyak-banyak? Ya kalau dibilangin kan ya satu misalnya lu sudah tahu harganya hancur. Tapi kan, lu aja yang berhenti, jangan gua, lu aja yang berhenti. Ambang terus. Iya kan, maksudnya lu aja yang Betul. berhenti, not me. Akhirnya government pasti kesel kan. Wes gue nentuin, tak potong semua. Jadi Malah semua ini kena akan- gitu kan. Semua kena motong produksi, supply-nya turun 30%, harganya naik. Nggak Iya, oversupply harganya lagi. dari 16.000 sekarang udah berapa? As of hari ini 18.000 lebih di Iya investasinya. betul. Jadi betul. mending gitulah. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah itu, 18%. iya. Kalau kaitannya batu bara gimana sih? Batu bara juga RKAP juga mau diturunin tuh rencananya. Kalau batu bara sih, gue rasa demand-nya lebih bahaya dari, bukan bahaya lah. Demand batu bara tuh tergantung Cina mau naikin production apa enggak, turunin production. I think ya sama aja. Kita kemarin kan batu bara sempat tinggi banget, terus turun terus kan. Ya kayak gitu lo, daripada tanah lu gali lubang-lubang nanti environment rusak, jual murah, yang mending lu potong jual mahalan, bener. Oke, Ci. Nah, selanjutnya, Ci, ini pertanyaan dari Rudi Hermanto. Kita nggak bahas cuma spesifik saham ADMR. Saham-sahamnya Grup Boy Thohir gimana? Yang akhir-akhir ini manggung, terutama emas dan juga MDK. Silakan, Ci. Kalau emasnya people think relationship-nya sama harga gold sama ini. Dia ada kemungkinan masuk ke gold index. Oke. Kemarin aku terima report ada 2 saham yang masuk gold index, ya kan? Bentar. Kemarin reportnya di mana ya? Gue lupa. Satu arti, satu emas. Oke, arti dan emas. Pantes emasnya gila-gilaan. Ya, tapi kalau arti kan company ini kan lebih gede gitu kan. Jadi lo dicipratin duit segitu mungkin naik nggak sebanyak emas. Emas dicipratin duit segitu naik lebih tinggi. Oh, oke. Understood. Jadi kemarin ada Kapan biasanya tetap finish? ini sebentar ya, gue lagi cari nih. Gue takut salah aja nih. Oke. GDX, ya kan? Junior rebalancing 14 Maret. Ya, oke. Potential inclusion emas dan arci. Terus inflow. Emas mungkin dapat 1T, 65 juta dolar. Oke. Arci 14 juta dolar. Ya kan? Terus itu yang junior index. Yang main index emas bakal masuk juga kalau harganya di atas 8.500. Oke. Itu dapat duitnya 141 juta dolar. Makanya masih gaspol. Oh, ya. Pantas. Dan emas ini tambangnya itu di daerah Sulawesi sana ya, Cik ya? Tapi sebenarnya belum production. Belum production, betul. Belum produksi di Q1 2026. Dan emas ini buat yang belum tahu, dia anak usahanya MDKA yang baru aja IPO akhir tahun lalu. Seperti itu. Oke, kita bahas lagi saham-saham lainnya. Nah, ini salah satu saham favoritnya Cico Ai, Tins. What do you think mengenai saham Tins ini? Aku sambil lihat technical aja. Wah, kemarin ya harga timahnya kan lagi bagus tuh. Jadi kita suka, cuman kita dengar dari IR-nya katanya Desember punya production not that good. Tak alasannya apalah. Tapi yang kita nggak tahu itu harga timnya kan sekarang 49.000 nih, mau goban. Gue nggak tahu penurunan productionnya itu sama harganya tuh compensate nggak? Tahu nggak? Jadi ya, gue kalau di level menurut gue kalau masuk mungkin too high ya. Mendingan tunggu resultnya keluar. Betul. Nah, riset biasanya keluar kapan nih? Mungkin buat teman-teman yang belum pada tahu, mungkin jelasin. Maret ya. Kalau di perbankan, di bank-bank mungkin riset bulanan keluar Februari udah. Karena kan OJK ada aturan. Kayak kita sekuritas juga, Ci. Sekuritas kita harus keluar laporan keuangan yang unaudited di bulan Januari. Dan juga financial lainnya, yang bonds. Tapi yang di luar financial institution biasanya Maret ya, Ci ya. Paling lambatnya 31 Maret.
Jadi bisa perhatikan. Jadi ini si wait and see kaitannya mengenai laporan keuangan. Nah kemudian Ci, kita akan bahas ke sektor telekomunikasi. Ini ada Wi-Fi, ada Inet, Excel, Telkom, dan lain sebagainya. Gimana para CCM saham-saham tersebut? Wi-Fi sih di level, kata ya gue saham-saham telco tuh lagi nggak punya. Gue rasa kita cuma ada Excel deh. Oke. Karena habis merger kan belajar dari Indosat tuh kemarin. Habis merger biasanya kan bagus. Betul. Kan ada cost saving. Benar bagus. Iya kan ada cost saving biasanya. Jadi kita cuma mau ambil momentum cost savingnya itu loh. Oke, tapi ada potensi ada ke MSCI Inclusion nggak di tahun ini? Harus 6.000. Harus 6.000 untuk Excel. Oke. Jadi masih panjang ya, still long way to go. Iya, makanya kalau Februari ini pasti nggak masuk. Kalau Wi-Fi juga ini lagi downtrend ya. Beberapa support dijebol, tunggu support selanjutnya aja. Ini support yang paling kuat itu di kisaran area 2.750 untuk Wi-Fi. Kemudian kita akan bahas beberapa lagi. Pandangan kaitannya mengenai, nah ini bagus nih. Dari Priscilla Limandinata, ini banyak yang tanya ke saya juga via DM. Apa tujuan transaksi crossing nego di bumi 6,8 T yang baru saja terjadi minggu ini? Tujuan nggak tahu, tapi kalau konglo pindah buku tuh biasa lah. Kalau akhir tahun tuh biasanya kayak banyak pindah buku. Lihat aja grup-grupnya, misalnya si nama tuh rajin crossing kan kalau akhir tahun kan. Betul. Jadi kalau lu tanya aku tujuannya apa, I don't know, tapi pindah buku biasa ada kayak tax benefit apa gitu lah. Betul sekali. Biasanya ada tujuan tertentu ya, kita nggak tahu itu. Biasanya akung lo ya Cik ya kalau brokernya sama itu, bukan? Kan udah keluar hari ini kan, siapa yang crossing, Salim tuh Salim. Harusnya Salim tuh Salim, yes. Bukan ke Cengdong. OCIC. Bukan Cendong, bukan. Dulu tuh Cendong tuh timnya pernah datang ke Jakarta. Terus salah satu broker tuh ada tanya sama mereka, ya broker Cina lah. Terus dibilangin, oh kita tuh nggak boleh jual blok, kita harus jualnya market, jadi harus stripping. Jadi kemarin waktu ada block crossing, gue juga bingung, kok dulu ngomongnya gitu. Aku sempat mikir apa mereka berubah pikiran gitu kan. Tapi ternyata benar bukan mereka kan? Bukan. Salim dengan Salim. Iya. Ya kalau Salim dengan Salim ya gue nggak tahu maksudnya apa ya. Kan macam-macam. Bisa tax benefit, bisa pindah barang aja. Antar grup. Ya. Oke, selanjutnya MBMA dan saham-saham nikel. Kira-kira saham-saham related sama nikel apa yang menarik? Kalau nikel price-nya naik terus ya sahamnya oke. Ya nggak? Kan angkanya profitnya MBMA sih kan profitnya harusnya not bad. Kalau harga nikelnya naik terus, tadi kan aku bilang 16.000 tuh biasa break even. Jadi naik lu di atas 16.000 biasanya cuan lu lumayan. Oke, ya. Dan MBMA ini breakout di area kisaran 700 ya. Jadi perhatiin area 700 ini menjadi support baru dari MBMA. Kemudian aku ke kolom Q&A. Nah, ini kita akan bahas kaitannya mengenai industrial estate yang sempat manggung. Kira-kira bagaimana pandangan mengenai saham-saham industrial estate yaitu Kija dan SSIA? Kalau yang SSIA kan kemarin udah lah. Itu Salim, grupnya PP plus grupnya Jarum kan. Maksudnya dia like the company basically karena BYD ada di sana. So, itu jadi kayak perusahaan auto, EV lah, whatever you want to name it. Ya kan, biasa kalau BYD-nya masuk, nanti habis itu yang punya roda masuk, kaca spionnya masuk, steering wheel-nya masuk. Jadi biasa langsung bisa jualannya cepat. Kalau ada satu anchor tenant. Nah, kalau yang Kija itu, crown jewel-nya di Semarang. Jadi karena UMR Semarang itu murah, lu bukan ada risetnya tuh di Sukor? Ya ada.
di research kita, teman-teman bisa buka rekening Sukor untuk bisa lihat research yang mengenai Gija. Di sini kita targetkan di angka 1.500 di research report hanya di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Sorry, 550 targetnya. Sekarang di angka 276. Iya, itu kan risetnya basically kan gue orang Semarang nih ya. Gue lihat sendiri Kendal itu hot banget jadi FDI China. Dan yang masuk ke Kendal itu perusahaan yang bikin yang pakai UMR lah, yang apa tenaga kerjanya banyak, apa industri. Mereka bikinnya bukan yang fancy, bikin tas, bikin apa kayak yang gak jelas, pokoknya kayak aksesoris, terus bikin baju, ya kan, bikin mainan kayak dompet kecil. Itu lebih ke kayak UMKM yang apa labor intensif, karena daerah Kendal sana labornya tuh cuma 2,7 juta. Iya, betul, murah, 2,7 juta sebulan. Dibanding Jakarta kan kayak separuh. Iya, Jakarta 57 sekarang, Ci. Makanya, jadi yang di sana itu labor intensif. So, jadi interesting, yang punya tanah gede di daerah sana kan Gija. Yang listed loh ya. Iya. Itu punya banyak. Dan lagian ini, si China kan baru keluar Januari kemarin, Henan Island itu jadi free trade zone. Jadi ini mungkin masih lama ya. Cuman just itu perspektif aja. Jadi ada wacana China tuh nggak mau lewat Singapura lagi, bongkar muatnya. Jadi dia mau lewat di Hainan Island. Kalau lihat di peta tuh dekat sama Shanghai. Bukan Shanghai, pesisir Cina, dekat sama yang apa pelabuhan tadinya buat ekspornya Cina gitu lah. Nah itu ada Henan dibuat free trade zone sama China. Henan itu dekat sama, kalau lihat di peta, misalnya kapal dari situ lu bisa ke Vietnam. Itu kan kalau Vietnam kan pabriknya Cina. Turun belok ke Vietnam, terus belok kanan dikit lu bisa ke Palawan. Palawan tuh juga pokoknya rebutan antara Cina sama Filipina. Palawan, turun Sumatera, Sulawesi itu Morowali. Ya kan kalau lihat peta. Terus turun ke Pulau Jawanya itu Semarang. Nah kalau ya ini assumption aja. Kalau lu itu port yang kedua selain Jakarta adalah Semarang, Jakarta kan pasti buat yang automation kayak misalnya mobil lah, yang pokoknya yang pakai automate, bukan yang labor intensif, yang lebih kayak intensif. Yang labor intensif pasti Jawa Tengah kan. Kalau itu bisa Batang, Kendal. Ya Batang, Kendal, banyak lah sana. Kalau rute memang bisa begitu untuk ekspor kayak furniture kan pusatnya Jepara. Itu kan tanah di Semarang yang industrial, jadi ada value-nya. Apalagi kalau portnya nanti udah lebih bagus ya. Iya. Semarang tuh ada port yang bisa ekspor. Cuma ya of course nggak segede Jakarta lah in terms of volume. Iya, betul sih. Tapi tentu saja di sana murah ya, Ci ya. Murah banget, dan kalau aku tanya sama orang China di sana tuh, mereka bilang ya, biaya bikin tas itu, tas laptop tau nggak? Tas laptop ya 25% lebih murah dari China. Dengan pabrik Semarang. Ya Kendal lah, bukan Semarang. Berarti kompetitif dong? Kompetitif sekali. Oke, Ci. Selanjutnya kita akan bahas mengenai segmen lainnya, yaitu korporasi lagi, konglomerasi, kolaborasi antara Pak Happy dan Pak Pepe, yaitu Sini dan Cuan. Kira-kira gimana? Menarik kah? Sini bener kan isinya batu bara apa yang rendah kan? Yang garam lebih rendah, low kalori. Yang tinggi Cuan. Yang tinggi Cuan, yang medium rare. Sini enggak, sini dia tambangnya tuh deketan sama si Cuan, tapi dia garnya lebih rendah. Jadi bisa melengkapi si Cuan yang garnya lebih tinggi. Tapi harusnya kalau kamera itu bukan mirip-mirip ya. Berapa sih garnya? Garnya di kisaran mentok di 52, 3852. Oh, itu sama, kalau 5.200 lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Karena rata-rata Indonesia sekarang cuma 3 something sama 4 something. 4 itu udah kayak di bawah situ lah, 3 sampai 4 Indonesia sekarang. Kalau lu set di atas 5.000 itu udah bagus. Oh, oke. Kalau Garuda 5.200 di atas 5.000 itu udah bagus.
Ya, 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 ya. Oke. Kemudian Ci, di sini juga ada yang nanya RMKE, RMKO. Nah, RMKE, RMKO jangan lupa baca atau tonton IG Live Sukor. Saya udah IG Live bareng Pak Vincent di 3 minggu yang lalu sama Pak Vincent. Di situ didengerin dari awal sampai akhir bagaimana prospek RMKO itu disimpan di IG kita di Reels itu di tanggal 7 Januari yang lalu. Jadi jangan lupa teman-teman dengerin sendiri aja. 7 Januari kita bahas mengenai RMKE dan Oke, next. Kita akan bahas pertanyaan lainnya adalah kaitannya mengenai Astra nih. Ini menarik, pertanyaannya bagus. Astra dibeli asing walaupun minus dalam. Tapi UMTR dijual asing. Kenapa? Karena persentase makam B buat Astra kecil, tapi buat UT gede. Kan Astra ada yang lain selain UT. Maksudnya review open Astra kan ada jualan mobil, ada mining, ada Ali, ada CPO. Jadi persentase makam B ke asing tuh ke Astra lebih kecil daripada ke UT. Betul, setuju. Oke. Jadi impact ke Astra lebih kecil. Ya. Ini pertanyaan terakhir yang akan kita bahas adalah kaitannya mengenai industri tekstil dan industri rokok. Bagaimana prospek ini ke depannya, Cicurai? Wah, tekstil ya. Gua kan dulu pabrik garment juga ya. Berat loh Indo sih menurut gua. Saya banyak dari China kan, dumping dari China ya nggak sih? Bukan masalah dumping ya. Ini kita ngomong tekstil konteksnya apa? Kita mau ekspor nih. Kita tuh nggak punya cotton. Cotton kita import. Maksudnya gini, industri pendukung tekstil kayak baju lu nih ya. Untuk bikin baju lu butuh apa? Kain. Butuh kancing. Betul. Kancing. Pabrik kancing kita sama Cina tuh jauh, men. Kita kalau bikin satu kancing, ujungnya kancing itu juga ngoder ke Cina. Ya kan? Cina tuh pabrik kancing ya. Gue dulu kan bikin baju ya. Gue pesen kancing dari Cina pakai pesawat terbang. Itu 3 hari jadi. Maksudnya dia kirim pakai pesawat. Dari gue buka PO sampai masuk ke pabrik gue lagi itu 3 hari. Ini dulu loh. 15 tahun yang lalu loh. Indonesia kalau gue pesen kancing nih ke Jakarta nih, PO hari ini 2 minggu kemudian masih belum nyampe barangnya. Oke. Alasannya 1.001 gitu kan. Warnanya lah apalah pokoknya banyak. Jadi kita mau maju di tekstil nih, targetnya mana dulu? Kalau ekspor kita tuh nggak punya hulu ke hilirnya. Kalau kita mau revitalize, kita mesti bikin satu pabrik kainnya, pabrik benangnya, pabrik kancingnya, pabrik label bajunya, ya kan? Karton box mungkin Indonesia ada karena kita ada pulp and paper, plastik bungkusnya, semua satu tuh harus ada. Dan jangan mencar-mencar. Misalnya lu bikin pabrik, kan yang jahit namanya pabrik garment, lu bikin pabrik garment di Semarang, Kendal sana lah, UMR paling murah, bener nggak? Tapi pabrik kain lu di Bandung, Pak. Bandung kirim ke Semarang aja udah habis biaya berapa? Kalau di Cina itu mereka tuh nggak ngatur kota tuh, per kota tuh ada ekspertisnya sendiri. Misalnya kain semua di Tianjin, mau garment itu semua di Tianjin, kain, kancing, benang semua di sana. Oke. Terus kayak lu mau apa ya? Sentralisasi lah Ci ya. Iya, furniture lu mesti ke Posan. Di Posan tuh semua pabrik furniture mau bikin sofa sampai meja makan, sampai kamar tidur, sampai kasur, sampai karpetnya ada semua. Jadi lu kalau mau ngambil barang tuh deket-deketan, ongkirnya murah kan, and time, waktunya tuh mepet gitu, waktunya tuh irit. Kita kalau kerja ekspor, kita dikejar waktu. Lu mesti delivery hari ini, soalnya kan negara ekspor kita kan 4 musim. Lu kirim baju summer di winter nggak dibayar. Lu kirim baju winter di summer juga kagak dibayar. So we need to work very fast to make sure our shipment tuh nggak delay. Mau work very fast, kita butuh pendukung ini satu komplek, jangan jauh-jauh. Kalau kita Jawa Tengah, pusat tekstil nih. Bukan Bandung ya, dulu kan Bandung pusat tekstil. Tapi kan UMR Bandung udah mahal. Kemahalan. UMR Bandung kan lebih mahal dari Semarang. Jadi, let's assuming government decide Jawa Tengah adalah pusat tekstil. Itu pabrik tekstil semua mesti pindah ke Jawa Tengah. Pabrik pemintalan, pabrik benang, pabrik kain, pabrik kancing, label. Pertanyaanku, mau nggak orang itu pindah ke Semarang, Jawa Tengah? Belum tentu, UMR lebih rendah. Nah,
Lu mau Culture-nya beda. Nah, lu mau revitalisasi bisa datangi pabrik Cina. Jadi biar Cina yang invest, kasih kemudahan, biar mereka bawa pabrik tekstil, pabrik kancing, pabrik benang, semua invest di Kendal misalnya, masuk sana, China Run Factory bisa, kan tetap UMR tenaga kerjanya tetap orang Indo. It's just like China model, China teknologi, China Run Company. Itu kita bisa. Jadi lu bikin satu komplek, kita bisa dulu. Nah Indonesia itu masalahnya nggak, kalau China tuh dari awal udah dikotak-kotakin. Kota ini furniture, lu kalau mau cari IT nih, charger, HP sama semua, lu cari di Shenzhen. Itu pusat IT. Jadi China dari kotakin, ini teknologi, ini furniture, ini buat apa tekstil, ini buat apa. China tuh udah jelas banget. Jadi mereka konsentrasi in that wilayah, jadi ekspertisi di wilayah. Kita cari barang juga tahu lu butuh apa ke sana. Ya kalau Indonesia kan semua kan Jakarta sentris. Terus melebar ke Bandung karena Bandung dekat sama Jakarta dulu. Sekarang kita mau revitalize nih. Umpung lu mau revitalize, terus desainnya bener dulu kan. Lu bisa dulu wilayah mana yang lu pikir cocok untuk industri itu. Kayak Sritek udah di Jawa Tengah kan. Iya, Solo. Kainnya berarti kain Sritek ada bagian Jawa Tengah, tapi mau kain yang lain mungkin di Bandung. Kaos-kaos mencar ngumpulin barang jadi satu baju tuh drama banget. Ntar ya baju lu mau dijahit ya, tahu-tahu kancingnya belum nyampe, ya kan? Supplier kan banyak banget. Nanti kalau ada embroidery gitu, lu masih potong kain embroidery baru balik, lu baru nyambung. Nah embroidery ini jauh misalnya, itu kan balik aja satu barang hilang, 2 delay, ya kan? Terus komunikasi susah. Kalau pabriknya next door kan, nah ada apa-apa dipanggil cepet gitu loh. Betul. Kalau rokok gimana, Cik? Nah, Indo juga nggak punya penghasil kapas, jadi bikin cotton itu sudah forget it. Oke. Lu import kapas kan? Import ya ini, kapas. Rokok itu sebenarnya Indonesia punya best competitive advantage and expertise. Sedunia ini yang rokok kretek cuma Indonesia. Iya. White cigarette kan bukan kretek kan? Betul. Yang Justru kalau menurutku ya. industri harus diselamatin itu rokok. Satu, yang pakai cengkeh cuma orang Indo. Petani cengkeh kita berapa banyak? Yang pakai tembakau versi yang kretek itu kan cuma Indo tuh. Betul. Ya kan? Petani kita berapa banyak? Jadi ini benar-benar rokok tuh menurutku ya dari Indo ke Indo. Yang nanam petani Indo, yang linting orang Indo, yang konsumsi orang Indo. Karena kalau luar negeri kretek tuh nggak gitu laku. Kan luar negeri rokok putih. Rokok putih, betul. Ya kalau mau selamatin tenaga kerja pun banyak, yang lintingan banyak. Betul. Lo kalau mau selamatin create job, selamatin industri rokok dari illegal smoking. Illegal smoking gue udah ngomong tuh rugi paling sial. Kenapa? Nggak bayar pajak. Ya kan, negara hilang 40 sampai 50 triliun. Coba dari illegal smoking diberantas. Itu paling nggak kemarin APBN yang bolong udah ketambel dikit. Iya benar. Kan dan Natara punya dividen kira-kira 100 triliun. Ini kalau dapat 50 triliun dari rokok kan udah balik separuh. Betul. Ya kan satu. Terus kedua, dengan kalau lu menggalakkan yang hand roll, lu create job. Orang middle lu tadi kita ngomong kena judi online kan. Nek bukan kerjaan ngelinting rokok, ada duit. Waktunya habis ngelinting nggak mungkin sempat megang HP, main judi online. Betul. Yeah. Kemarin gue ke Kuba, gue lihat kelintingan sigar. Ya sama orang kayak Indonesia, cuma mereka nginting sigar, kita ngintingnya rokok. Sama orangnya sibuk terus nginting sampai cepet banget sampai nggak ifang ngapa-ngapain. Soalnya kan dihitung per piece kan, jadi mereka terus. Ya sama, mereka juga industri sigar di Kuba nomor 2 yang menopang devisa. Betul. Jadi selain komoditas dan juga kaitan dengan emas, potensinya itu di rokok ya untuk pemerintah fokuskan ya supaya meningkatkan pendapatan orang-orang menengah ke bawah. Iya rokok MBK itu udah bener. Itu menurutku kalau mau daripada tekstil ya, rokok illegalnya dibasmi, besarin hand roll, bukan mesin roll ya. Mesin roll employmentnya kecil, hand roll, pajak hand roll dinolin aja. Daripada illegal yang 0, mending yang hand roll 0. Jadi orang hire worker
Jadi yang bawah bisa kerja. Kalau kerja kan nggak maju dong. Oke, Ci. Nah, thank you pertanyaannya semua ya, Ci. Mungkin closing statement dari Cici nih, ini udah 1 jam lebih. Kira-kira strategi trading di saat market volatile seperti ini seperti apa? Dan juga masukan apa buat para trader investor Indonesia saat ini? Kalau market yang volatilitas tinggi ini, kecuali gold ya. Kalau high volatility kan gold price bisa naik. Karena kan fear factor. Terus ini juga didukung oleh orang dedolarisasi sebenarnya. They don't want to accept, they want to use less US dollar. Jadi nggak mau pakai US sebanyak mungkin. Ngapain funding US istilahnya gitulah. Kalau yang gold mungkin boleh di-keep. Tapi kalau yang lain cuanku saya. Cuanku saya ya, betul. Ya. Nggak usah terlalu greedy, cuanku saja. Nggak usah greedy karena marketnya volatile, apalagi dipimpin Donald Trump ya, seperti diskusi yang mana sangat impulsif ketika membuat decision, ketika mau perang segala macam. Jadi hati-hati, cuan bungkus. Yang di YouTube tadi orang China, Profesor China itu dia juga bahas Trump, very interesting. Jadi selama Trump perintah nggak mungkin Trump tuh maksudnya stop of making a headline tuh nggak mungkin, because he enjoy headline. Dia tuh kan dulu aja dia punya kayak show di TV kan. Betul. So, he is the guy who love kamera. Jadi itu selama jadi presiden, ini nggak bakal berhenti. Dia punya surprise gitu, nggak mungkin berhenti. Dia nggak pengen dilupakan intinya gitu ya, Ci ya. Ya pokoknya ratingnya harus naik terus gitu kan. Dengan sensasi-sensasi dia walaupun menggoncang market. Oke, Ci, nanti kirim ke aku ya videonya apa, nanti aku bakal tag di komen di Suko Sekuritas ini. Sekali lagi terima kasih Cico dan selamat malam. Yo. Bye bye. Mudah-mudahan sukses market besok. Bye bye.